Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam waktu setengah sampai 1 jam ke depan saya akan cerita pada Anda tentang sesuatu hal yang dianggap sepele tetapi kalau nggak dilakukan kacau ya. Itu pertama kali ketika kita menjalankan bisnis NASA itu kan kita punya problem nih. Ya kan, problem terbesar kita itu apa sih? Problem terbesar kita sebagai network builder atau pembangun jaringan atau pemain di bisnis network marketing, problem terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Apa itu? Grogi, minder. Sudah, kalau sudah ada grogi dan minder ini semua apa yang kita pelajari itu hilang. Jadi kayak apa ya, semua kebaikan itu mendadak ludes ya, langsung wus hilang. Dikasih ilmu lagi wus hilang, dikasih ilmu lagi wus hilang. Kita mau belajar kayak apapun selama ada minder dan grogi itu hilang semua. Ya, kita sudah merasa belajar banyak sekali, tapi mendadak lenyap, ditelan bumi, ditelan minder ya, ditelan oleh grogi. Nah, maka saya punya beberapa jurus ya. Ketika saya dulu menjalankan usaha saya sebagai pedagang burung, yang mana pedagang burung di tempat saya jualan di pasar Ngasem itu mayoritas pedagangnya ya begitu-begitu aja. Ketemu orang lebih kaya minder, ketemu orang yang pendidikannya tinggi minder, ketemu siapapun minder. Dia hanya berani, ya kelihatan pemberani itu kalau di keluarganya saja. Di luar mindernya luar biasa. Lihat mobil minder, apalagi ketemu orang yang naik mobil itu minder lagi. Ada hotel bagus minder, apalagi lihat orang yang keluar dari hotel itu juga minder. Lihat pakaian bagus, minder. Apalagi lihat orang yang ketemu orang yang pakaiannya bagus sekali. Itu mindernya kuadrat itu. Dari pakaiannya saja sudah membuat kita minder, apalagi ketemu orangnya. Wah, ganda itu. Nah, maka ketika saya menggeluti jualan burung, saya punya impian saya dalam waktu 2 tahun, kios burung saya itu harus menjadi kios burung paling besar, paling lengkap, dan burungnya itu kelasnya kelas lomba semua. Coba kalau saya nggak punya impian itu, kira-kira saya bisa nggak berupaya keras untuk mengatasi rasa minder saya? Tentunya tidak. Saya pasti berperilaku, bertingkah, berpola pikir seperti pedagang yang lain, yaitu pakai singlet, pakai celana yang digulung atau cingkrang gitu, atau pakai celana gombrong, terus pakai kaosnya sobek-sobek, cekeran atau sandal jepitan atau pakai sandal lili. Karena penampilan pedagang burung itu ya seperti itu, ya. Di pasar Ngasem itu seperti itu semua. Nah, maka ketika saya punya impian, kios burung saya harus menjadi kios burung paling mewah, paling lengkap, isinya burung juara semua. Maka saya kemudian mikir, saya harus sesuai dengan impian saya. Diri saya sendiri ini harus senilai dengan impian saya. Jadi kalau impian saya itu emas murni ya, berarti 24 karat. Minimal saya ini 22 karat, minimal. Jangan sampai impian saya 24 karat, tapi mental saya mental sekarat. Mati. Maka gara-gara saya punya impian, kios burung saya harus menjadi terbaik, terlengkap, terbesar, dan koleksinya itu kelas lomba semua. Maka saya harus punya branding tersendiri.
saya harus unggul di antara pedagang-pedagang burung yang lain. Nah, meskipun saya pedagang burung ya, meskipun saya pedagang burung, saya dan kakak saya itu pedagang burung. Tapi orang tidak akan ngira kalau kami itu pedagang burung. Orang tidak akan ngira. Rambut saya panjang ya, rambut saya gondrong. Rambut saya gondrongnya sepunggung. Tapi rambut saya meskipun gondrong tidak seperti orang lain. Yang mana pemuda gondrong di tahun 90-an itu jelek, bau, terus kutuan, bercabang. Kalau nggak jelek, kutuan, ketombean, dan bercabang. Tapi kalau saya tidak, meskipun rambut saya itu panjang, tapi lurus, rata, tidak ada cabang, dan harum. Sehingga kalau orang lain gondrong itu karena bergaya rock and roll, kalau saya gondrongnya karena seni. Loh, beda kan? Asal gondrong sama seni kan beda. Meskipun saya itu gondrong tapi rapi. Rapi sekali. Meskipun gondrong tapi saya itu rapi. Tidak asal rambutnya panjang, tidak. Terus saya ketika berpakaian itu selalu saja baju saya masukkan. Dan saya pakai jeans itu seperti ini. Saya tunjukkan ya. Nah, saya pasti menyesuaikan dengan impian saya. Jadi meskipun pakai jeans, sejak dulu saya tuh kalau pakai jeans seperti ini. Jahitannya seperti ini. Dan pasti ada ininya. Dari dulu. Kalau tidak ada ininya saya nggak mau pakai. Dan pasti mereknya ini, pasti. Kalau kain yang lain, tapi mereknya pasti ini. Pasti itu. Kalau pakai jeans, jahitannya lihat ya, jahitannya ya. Ini. Ini kalau dibalik. Ups. Lihat baik-baik ya. Nih. Beda nggak dengan yang Anda pakai? Beda nggak? Beda kan? Nih. Beda tidak dengan yang dipakai oleh orang umum? Sangat beda ya.
Dan pasti ada ininya. Ini. Ini namanya selvage. Ini namanya selvage. Atau tepian dari jeans. Karena jeans itu kan dibuat lembarannya kan gede-gede ya, lebar-lebar sekali. Nah ini yang dipakai untuk membuat ini hanya pinggirannya saja. Jadi untuk membuat jeans ini, celana ini hanya dibutuhkan pinggirannya saja. Bukan tengah. Jadi kalau tengah nanti dijahitnya jelek dan gampang jebol. Betul kan? Dan ini kalau dipakai, dan digulung satu kali aja, kelihatan seperti ini. Ini kalau dipakai. Posisi paha di atas. Tuh. Kelihatan toh? Ininya. Ini kalau dipakai. Kelihatan ininya kan? Nih, ketika dipakai. Tuh, kelihatan toh? Sekarang, apa korelasinya celana dengan impian membesarkan kios burung saya? Karena ketika saya jualan burung, itu yang pertama, saya tidak terkesan sebagai penjual burung murahan. Saya harus sejajar dengan kualitas burung saya. Saya harus sejajar dengan kualitas dagangan saya. Harus sejajar. Ya, harus simetris, harus sejajar. Tidak boleh jomplang. Kalau burungnya terlalu mewah, kelas juara, tetapi saya ecek-ecek, orang pasti curiga. Ngiranya kalau burung itu burung curian. Betul apa betul? Betul kan? Tapi kalau saya sejajar dengan kualitas burung saya, mendadak orang mengatakan, wah ini pakar burung. Ini ahlinya burung, ini masternya burung. Sehingga berapapun yang saya tawarkan itu semuanya masuk akal. Saya menjual murai batu seharga 2 juta rupiah pada waktu itu wajar. Wajar. Tapi kalau saya pakai pakaian ala kadarnya, saya menjual burung yang sama 1 juta saja, orang pasti sanksi. Ini pasti curian ini, pasti tukang tadah ini. Celaka ya. Nah, gara-gara impian, maka impian saya tadi itu mampu merombak diri saya. Sehingga yang kecil-kecil, yang orang lain tidak perhatikan itu menjadi perhatian saya. Dan itu kalau ketika saya jualan burung, betul kan? Nah, bagaimana ketika itu tadi baru celananya ya, ini belum sabuknya. Semua sabuk saya itu tebal. Kulit 100%. Semuanya tebal dan kaku. Seperti ini. Ini kalau dipakai ukuran perut saya, nih, panjangnya gesper, ini kan kancing tengah ya. Ini kancing tengah. Ini gesper. Panjangnya gesper tidak lebih dari pinggang.
yaitu lebih sedikit daripada loop pertama, tapi tidak sampai loop kedua. Hanya setengahnya saja. Setengah antara loop pertama dan loop kedua. Apa kesannya? Kesannya sabuknya mahal. Kesannya sabuknya mahal. Apakah sabuk saya semuanya mahal? Tidak juga. Bahkan ada juga yang saya potong. Karena sebetulnya murah. Contohnya ini. Yang penting berbahan kulit tebal. Ini dia. Ini kancing tengah, ini gesper. Panjangnya lebih dari loop pertama. Dari loop kedua jadi setengah. Dan ini saya potong. Aslinya bentuknya tidak seperti ini. Tapi saya potong lancip, kemudian saya potong sedikit krek. Jadi bentuknya agak seni. Karena jarang sekali orang pakai ujung sabuk seperti ini. Itu untuk menyiasati bagaimana kalau kita punya sabuk bagus tapi terlihat murah. Caranya gimana? Potong. Nah, kemudian ketika saya menjalankan bisnis NASA, ingat ya, bisnis MLM itu bisnis yang paling sulit untuk dilakukan. Bisnis tersulit ya, yang pernah saya geluti itu adalah bisnis MLM. Itu paling sulit. Sangat-sangat sulit. Kenapa kok sangat sulit? Ya, kenapa kok sangat sulit? Karena di bisnis network marketing ini menuntut kita untuk berubah secara fisik, mental maupun psikologi. Satu-satunya bisnis yang menuntut semuanya itu ya bisnis MLM. Kita harus punya skill. Nah, kita harus ahli public speaking skill. Ya, kita harus ngerti online. Kita ngerti produk. Kita ngerti caranya mengedifikasi. Ya, sikap kita harus benar. Baca buku. Wow. Mendengarkan audio. Wow. Tuh kan? Semuanya harus kita rubah. Makanya bisnis MLM ini adalah bisnis paling sulit. Paling sulit. Karena kita selama ini tidak biasa baca buku. Tetapi kita dianjurkan baca buku. Kan sulit sekali itu. Biasanya kita sering suka mendengarkan lagu. Tapi kita suruh mendengarkan orang lain bicara. Betul kan? Dengarkan audio bisnis kan orang bicara. Kemudian selama ini kita kalau pakai produk itu asal beli kemudian dipakai, nggak pernah dibaca, betul kan? Anda baca pasta gigi itu kan hanya PGN yang Anda baca. Lahir ceprot Anda lahir di dunia ini sampai kemudian Anda dewasa itu kan Anda pakai pasta gigi banyak sekali. Pernahkah dibaca? Kan tidak. Sampo, apakah Anda pernah pelajari sampo? Kan nggak pernah. Lahir ceprot Anda mandi di keramasi, akhirnya bisa keramas sendiri, Anda nggak pernah kan? Mempelajari Sunsilk, kemudian Emeron, kan nggak pernah. Tapi begitu kita masuk NASA, kita harus membaca Sanas, kita harus membaca Orlin, betul kan? Selama ini ketika Anda sakit, Anda larinya kemana? Puskesmas, betul kan? Dan Anda tidak mempelajari apa-apa itu. Anda masuk ke puskesmas, pulang dari puskesmas, Anda sudah merasa bahwa Anda berusaha. Betul kan? Dan Anda mengharapkan Anda sembuh. Padahal puskesmas itu singkatan itu. Pus, itu pusing-pusing. Kes, keseleo. Mas, masuk angin. Anda sakit ginjal masuk ke puskesmas ya nggak sembuh. Bang, itu untuk pusing-pusing, keseleo dan masuk angin. Tapi ketika kita masuk NASA, begitu kita pusing, atau kita flu,
Anda membaca Sanpro, bener, bener kan? Anda akan ambil Sanpro dan Anda pelajari itu. Kemudian, ketika kita belum ikut bisnis NASA, Anda posting kan asal posting, ya kan? Anda pakai pakai apa namanya? Pakai foto profil kucing juga boleh, pakai bunga juga boleh. Bahkan Anda posting ngawur pun boleh, asal gitu aja yang like banyak, ya kan? Sarapan dulu biar kuat menghadapi kenyataan, itu juga boleh. Betul kan? Tapi ketika kita menginjakkan kaki ke NASA, loh, kok harus berubah? Foto profil harus begini, tulisannya harus begini, titik komanya begini-begini, ya kan? Kemudian foto backgroundnya seperti ini, bahkan upload anak pun nggak boleh, tuh. Kok banyak sekali aturannya? Ngeluh kok nggak boleh, kok pas kok nggak boleh, ya kan? Nah, karena kita memang menggeluti sebuah bisnis yang memang sangat-sangat sulit sekali, karena kita harus mendadak ketemu apa-apa yang harus kita rubah. Itu ketika kita join bisnis, belum menjalankan ini. Baru mau jualan saja sudah banyak yang dirubah. Belum untuk menjalankannya, belum ketika kita memprospek orang, kita harus baca buku Skill with People. Kita harus baca buku Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Bahkan kita harus membaca buku Financial Revolution, karena selama ini uang kita hanya kerja keras untuk dapat 3 juta, ya. Kerja keras 1 bulan untuk dapat 3 juta. Habisnya 3.300.000. Nah, kan tombok 300. Dapat 1 juta, yang dipakai 1.100.000. Ya, tombok lagi 100. Ya kan? Kita tuh sering tidak pegang uang, karena ketika pegang uang, ya, ketika pegang uang itu pikiran kita selalu bingung untuk menghabiskan, seolah-olah uang kita banyak. Betul kan? Dan kita harus membaca buku Financial Revolution, kita baca. Kemudian cash flow kuadran kita baca. Bahkan kepribadian kita harus berubah. Kita selama ini kalau ketemu orang hanya hey, hello, ya, permisi. Ya kan? Hanya sekedar basa-basi. Tapi begitu masuk NASA, kita harus menyapa, tersenyum dulu, kemudian baru nyapa. Kemudian ngajukan pertanyaan, tinggal di mana Pak, dari mana, ini putranya namanya siapa? Begitu dia tanya gini, kalau Mas siapa? Saya Sindu Pak, dari mana? Dari antar paket stroke. Loh, beda lagi kan? Beda lagi. Tapi apa mau dikata, bisnis network marketing itu uangnya banyak. Apa mau dikata lagi? Bisnis MLM itu memang sulit sekali, tapi uangnya lebih banyak. Lebih banyak dan nggak habis-habis. Serius itu. Saya udah ngalami ini, sejak 2012 itu saya udah ngalami itu. Gaya hidup saya tetap, tetapi bonus saya naik terus tuh. Ini kan keren kan? Beda dengan dapat 3 juta, keluarnya 3.300.000. Dapat 1 juta, keluarnya 1.100.000. Akhirnya kita kasbon. Ya untuk hidup aja kita sampai kasbon. Bagaimana kalau keluarga kita ada yang sakit kan gitu? Masa kita mau kasbon lagi? Untuk cuci darah misalkan, masa kita kasbon ke kantor lagi? Tuh kan? Akhirnya kita butuh solusi. Tapi solusi kita ada di bisnis NASA, dan di bisnis NASA itu menuntut kita untuk berubah. Selama ini Anda mengikuti banyak grup, bener kan? Tapi Anda tidak pernah buat grup Facebook sendiri, bener kan? Ayo, betul apa betul? Tadi ada loh yang sudah ikut 75 grup. Dan saya ikut 75 grup itu bukan grup Anda. Anda hanya masuk itu. Sebelum ikut NASA, oh boleh. Mau grup manapun Anda masukin, boleh. Tetapi begitu kita masuk NASA, kita harus mikir lagi. Nah, seandainya 75 grup ini bikinan saya semua ya. Ada 75
Grup isinya ribuan orang, saya tinggal masukkan satu produk saja itu. Langsung der. Betul kan? Terus ketika kita mulai mengembangkan jaringan, kita mulai merekrut. Dulu kalau kita ketemu orang, kenalan itu gampang. Tapi sekarang begitu ketemu orang, malah kita mikir, mau ngomong apa ya? Dulu sebelum ikut NASA, ketika ada kumpulan-kumpulan itu, wah, Anda nyerocos. Kumpulan ronda kek, atau mungkin posyandu kek, atau mungkin apa itu jasa marga bukan lah, apa sih namanya, dasawesma, arisan. Anda kan nyeplosnya asal nyeplos tuh. Tapi begitu di home sharing, kok Anda mendadak grogi? Ayo. Aneh kan? Karena ketika arisan semua orang duduk. Ini kok harus berdiri, maka Anda grogi. Selama ini kita berpakaiannya kan asal pakaian. Katanya yang penting aura tertutup. Asal aura tertutup. Beli pakaian bagus, hanya ancang-ancang untuk ketika nanti jagong manten. Kalau beli sepatu yang bisa untuk mobilitas tinggi, dibuat kemana-mana pantas, untuk jagong manten pantas, untuk kerja pantas, untuk lari-lari pantas, apa-apa pantas. Akhirnya punyanya berapa? Satu. Pantas dalam segala hal, segala medan, kan gitu. Itu kalau bapak-bapak. Nah kalau ibu-ibu, sepatunya banyak sekali, tapi banyak yang tidak terpakai. Kenapa? Karena lapar mata. Hanya tertarik bentuknya, tertarik juga warnanya, tertarik modelnya. Tapi tidak mengerti kualitasnya. Makanya, milihnya lama, kalau sepatu atau sandal ini ibu-ibu ya, milihnya agak lama. Setelah dibeli, dibawa pulang, makanya kapan-kapan. Sama halnya dengan, ini sepatunya saya beli ya, biar rusak di tempat saya. Ini sandalnya saya beli ya, biar rusaknya tempat saya. Lihat aja, rak ibu-ibu itu kan sandalnya banyak banget itu. Itu rata-rata hanya dipakai 8-10 kali. Sampai berdebu, kena lembab, ya, kena panas, sampai meleok-meleok, kemudian lemnya mulai pada lepas gitu. Jadi belinya milihnya lama, begitu terbeli hanya menjadi kolektor di rak. Jadi dibeli hanya untuk rusak. Coba. Tapi coba kalau orang seperti saya, 10 tahun coy. Ini 10 tahun. Ini 10 tahun umurnya. Keren apa keren? Padahal di rak Anda itu 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu bisa beli ini 4 ini. Betul apa betul? Halo? Sudah buat grup FB tapi untuk mengelolanya masih belum optimal. Kenapa Bu Maria Ulfah belum optimal? Karena Anda nyimak. Karena Anda di grup ini hanya nyimak. Anda tidak kreatif untuk nulis. Makanya Anda hanya bisa membuat kemudian nganggur, mangkrak. Seperti orang Indonesia pada umumnya toh, bisa membangun tapi tidak bisa mengelola. Betul apa betul? Bisa beli tapi tidak bisa merawat dan mengoptimalkan. Betul apa betul? Ini sudah berapa lama? Ini lebih dari 8 tahun. Masih utuh? Iya dong. Masih menghasilkan duit? Iya dong. Menghasilkan PD? Jelas. Untuk jagong manten? Oke. Untuk kemana-mana? Oke. Nyari duit? Oke. Ini meyakinkan orang seperti apapun bisa. Mau ketemu mahasiswa? Oke. Mau ketemu dosen? Oke. Mau ketemu bankir? Oke. Mau punya kebun sawit juga? Oke. Yang ini sudah lebih 4 tahun.
Tapi soalnya lihat, masih utuh. Tidak perlu disemir, hanya perlu disikat saja. Sikatnya pun hanya sikat kain. Merawatnya cukup seminggu, dijemur sekali. Tapi sudah bisa mencetak berapa stokis ini. Belum yang ini, menghasilkan berapa pekebun sawit yang takluk dengan ini. Ayo. Soalnya oke. Dalamnya dahsyat. Dipakai nyaman, empuk. Sudah berapa tahun? Ini lebih dari 8 tahun. Sudah bisa menghasilkan duit berapa? Banyak. Yang ini, mau jagong manten, oke. Mau ke lapangan, oke. Ketemu mahasiswa, oke. Soalnya bagus. Jahitannya luar biasa. Dipakainya nyaman. Super empuk, yes. Apakah ini mahal? Tidak. Karena saya cari kualitas, ya. Saya cari kualitasnya. Jadi barang berkualitas nggak ada yang mahal. Yang mahal itu kalau dibeli murah dalam jumlah banyak dan tidak terpakai dan hanya rusak, itu namanya barang mahal. Tapi kalau ini bukan barang mahal, ini barang menghasilkan. Ini barang menghasilkan. Apa fungsinya ini? Pertama, ini mampu menghilangkan rasa grogi saya dan penakut saya dan minder saya. Ini adalah alat penghilang minder. Ya. Ini adalah alat untuk menggapai cita-cita. Makanya saya tidak pernah main-main dengan yang namanya sepatu. Saya nggak pernah main-main. Karena ternyata hampir semua orang yang minder itu berasal dari apa? Alas kakinya. Itu riset saya sendiri. Otak kanan saya sendiri berkreasi, orang minder berawal dari kaos kakinya. Berawal dari alas kakinya. Ketika kita SMP, kita malu kan dengan kaki. Kenapa? Bau. Betul apa betul? Dan bau kaki itu berasal dari sepatu murah atau sepatu mahal? Murah. Kenapa? Karena kulitnya sintetis. Kalau kanvasnya bukan katun. Polyester. Yang tidak menyerap panas itu. Malah panas sekali, akhirnya keringatnya kulitnya berkeringat dan menghasilkan bau. Makanya minder. Minder dimulai dari mana? Dari bawah dulu. Alas kakinya seperti apa, celananya seperti apa, sabuknya seperti apa, hemnya seperti apa, baru kemudian ke atas. Nah, ketika kita menjalankan bisnis kita butuh yang namanya edifikasi, betul kan? Edifikasi itu sulit sekali. Karena kita punya hobi yaitu menghina orang, membuli orang. Ciri-cirinya mudah sekali. Kalau ada orang upload, Anda langsung bilang ini, anaknya cantik sekali. Berarti Anda sudah membuli. Oh, uploadan saya ganteng sekali. Berarti Anda sudah membuli. Membuli siapa? Membuli yang tidak ganteng, membuli yang jelek. Karena yang Anda akui hanya wajahnya saja, hanya fisiknya saja. Padahal kalau di bisnis yang di bisnis network marketing atau MLM, yang diedifikasi itu bukan fisik. Bukan fisiknya, bukan bonusnya. Bukan. Ayo, siapa di sini yang masih sering upload statement bonus? Ayo. Atau bukti transfer, ayo. Saya upload statement bonus itu hanya di grup. Hanya di grup. Begitu saya upload kemudian begitu dibaca, langsung saya hapus. Teng. Karena hanya untuk manas-manasi. Ayo di sini siapa yang setiap hari masih upload bukti transfer atau uang segepok, ayo. Ayo, ngaku saja. Ternyata itu indikasi orang sakit jiwa. Meskipun kadarnya rendah.
Karena Anda berharap bahwa orang lain nanti akan tertarik, akan join pada Anda gara-gara uang segepok atau bukti transfer. Dan biasanya orang yang upload bukti transfer itu jaringannya tidak besar. Atau kalau tidak besar, ya terlalu cetek. Artinya duplikasinya itu belum sampai level 6, belum. Duplikasinya belum sampai 6. Baru duplikasi level 1, 2. Jadi belum besar. Tapi kalau udah jaringannya networker sejati, itu nggak pernah upload itu. Nggak pernah. Mereka lebih sering jual diri. Jual personalitinya. Tulisannya bagus. Kemudian foto profilnya bagus. Ide-idenya cemerlang. Itu yang ditonjolkan. Tapi kalau postingannya masih bukti transfer, ya berarti itu ecek-ecek. Dan tidak akan pernah besar. Jadi kalau masih upload statement bonus, apapun deh, dalam bentuk uang, ya, itu kategori bukan networker, sales, ecek-ecek, tidak akan besar. Kenapa? Sakit jiwa. Karena saya kemarin ngobrol dengan Mas Abros dan topiknya itu. Semua pemain-pemain besar itu nggak ada yang begitu. Dan saya juga baru sadar, oh iya ya. Pantesan yang sering upload ini cetek-cetek jaringannya. Tapi yang uploadnya malah tentang networknya, tentang pelajaran sikap, macam-macam itu malah luar biasa orangnya. Jaringannya besar sekali. Terus ini yang sering upload doa. Ternyata juga sakit jiwa. Secara psikis sakit. Kenapa? Ya bisanya baru nge-share kayak gitu. Belum praktek. Upload syukur, ternyata itu juga sakit jiwa. Terima kasih ya Allah, aku bernapas tanpa alat bantu. Ya bersyukurnya itu kalau ternyata yang benar itu bersyukur itu ketika sholat duha. Ketika sholat duha, ya Allah terima kasih sekali. Aku tadi pagi bangun tanpa alat bantu, jantungku normal, dan udara pagi ini yang kau berikan itu memasuki paru-paruku, rasanya nyaman sekali. Terima kasih ya Allah. Selama 1 tahun dompetku ini sudah engkau isi 300 juta rupanya. Dan ternyata ya Allah 300 juta setahun itu kecil. Karena saya ternyata butuh 600 juta. Jadi syukurnya ketika ngapain? Ya ketika sholat duha. Biar ditambah banyak. Bukan biar diketahui orang. Maka kategorinya sakit jiwa. Meskipun kadarnya tipis. Menyemangati donen itu juga ternyata sakit jiwa. Karena yang menyemangati donen biasanya karena dia sendiri tidak bisa semangat. Maka dia melimpahkan ke orang lain untuk semangat. Contohnya ibu-ibu nih. Nah besok jadi anak soleh ya. Kan gitu kan. Maka anak Anda yang domblong. Soleh. Soleha. Sebenarnya anak itu kalau berani ngomong. Dia akan balas. Ibu nyuruh aku soleh karena ibu gak solehah ya. Ternyata itu pelimpahan ya. Itu melimpahkan. Karena saya juga heran, kenapa yang dihitung kok anak soleh kok bukan orang tua soleh itu loh. Saya lebih seneng orang tua soleh ini. Orang tua soleh, ibu solehah daripada anaknya. Wong anaknya itu ngikuti kok. Betul kan? Betul. Lebih baik yang solehah itu siapa? Yang soleh itu siapa? Anaknya apa orang tuanya? Itu hanya salah redaksional itu. Caranya yang soleh dan soleh itu orang tuanya, maka anaknya nanti ngikut. Ya kalau masih nyuruh-nyuruh berarti orang tuanya nggak pernah itu, betul kan? Betul. Betul. Nah,
Ketika kita menjalankan bisnis NASA, kita perlu namanya edifikasi. Edifikasi itu menyanjung orang. Ya, kita itu menyanjung orang. Dan yang disanjung itu kinerjanya, etos kerjanya, idenya, kemudian komitmennya. Inilah yang diedifikasi, bukan kok peringkatnya. Bukan peringkatnya. Hei donanku tercinta, selamat datang di Binasa. Kenalkan upline kita begini bla bla bla, peringkatnya ini. Itu jangan diedifikasi. Karena kalau orang join pertama kali, kemudian diperkenalkan ke jalur sponsorisasi sampai ke atas, itu orang ini malah bingung dan minder. Bingung dan minder. Kalau saya cukup begini, selamat datang di Binasa Mas, selamat ya, sudah join, silahkan nanti masuk ke grup binaan. Saya juga belajar banyak di situ. Belajar banyak di situ, kemudian saya praktek. Saya membuat grup lagi. Saya belajar di grup ini untuk apa? Untuk saya membuat grup. Grup di sini, temanya saya ambil dari situ. Tapi saya ngambil ke situ untuk apa? Kulaan saja, kulaan ide saja. Nah, saya akhirnya membuat grup. Nah, nanti Anda juga masuk ke grup ini untuk membuat grup sendiri. Grupnya umum saja, nggak usah tersembunyi, bukan rahasia, ya. Jadi semua orang boleh masuk. Anda jadi adminnya, Anda tinggal posting. Jadi kalau membuat posting bukan di wall ya, tapi di grup saja. Nah di wall nanti kita sharing tentang personality kita sendiri. Karena grup itu adalah kolam. Masa Anda mancing di kolam orang lain, ya dipenuhi toh. Tadi ada saya lihat yang beberapa waktu yang lalu itu masuk ke grup ini sudah punya 275 grup. 275 grup dan itu grup orang lain semua. Artinya dia adalah ikan yang masuk ke 275 kolam. Pertanyaannya, dia masuk kategori peternak bandeng atau petambak atau pencuri ikan. Pencuri ikan ya kan? Kalau saya grup itu cukup beberapa saja. Yang saya ikut itu cukup beberapa saja. Hanya beberapa saja. Paling hanya upline, support system, PT NASA. Nah 3. Upline, support system, NASA. Sudah cukup 3 aja. Nah selanjutnya saya bikin grup yang banyak. Kalau perlu grup yang saya buat itu sejumlah produk NASA. Produk NASA ada apa saja? Kecantikan. Saya harus bikin grup kecantikan. Ada kesehatan. Saya buat grup kesehatan. Ada grup agro. Saya bikin grup agro. Ada grup tentang hama penyakit. Ada hama penyakit. Saya harus buat grup hama penyakit. Ada grup ada produk untuk peternakan, saya bikin grup. Ada untuk perikanan, saya bikin grup. Untuk stroke, saya bikin grup. Lama-lama grup kita banyak. Betul kan? Nah, kenapa kok ada orang yang sudah membuat grup kok tidak berkembang? Ya karena di mana hanya nyimak. Tahu apa saja ya? Nggak tahu? Maksudnya begini, sekali orang itu dosen maka dia bisa mengajar di mana saja. Tetapi selama dia itu santri, maka dia pun kemana-mana ya hanya santri. Selama orang itu belajar, maka di mana-mana dia akan belajar, dia nggak akan praktek. Tapi sekali dia praktek, dia akan bisa praktek di mana-mana. Nah, maka bisnis network marketing NASA itu sulit. Karena uangnya banyak. Dan kita harus sanggup berubah, mau berubah dan dirubah. Kita harus sanggup itu. Nggak bisa tidak. Tidak ada hukum permakluman, nggak ada. Karena yang namanya duplikasi itu karena sesuatu yang disengaja dan dipertunjukkan dan sampai terlihat. Dan orang lain merasa perlu meniru.
Tapi kalau dimaklumi itu tidak terlihat, tidak ada nilai, dan tidak ada orang yang terpancing untuk meniru dia. Dan kalaupun meniru malah tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi bisnis MLM adalah bisnis paling sulit karena melibatkan semuanya. Tapi yang paling gampang untuk dilakukan, dan ini urgent sekali, yang pertama, miliki impian yang jelas. Saya pengen diamond, ya kan? Saya pengen diamond dengan bonus 20 juta misalkan. Itu jelas. Saya pengen diamond dengan 5 kaki. Ya, dengan 5 kaki. Masing-masing kaki emerald semua. Bonusnya 20 juta. Nah, ini jelas. Kapan? November 2021. Wah, ini makin istimewa. Terus responnya seperti apa? Saya harus memiliki pakaian bisnis. Nah, ini makin masuk akal. Kenapa? Impiannya jelas, ini tahapannya. Ini persiapannya. Saya memiliki 4 pakaian bisnis. Strateginya, saya akan mengadakan home sharing di 5 tempat. 6 tempat. Tempat saya sendiri, kemudian 5 di tempat donen saya. Ini masuk akal. Oh, masuk akal. Nah, setelah 2 bulan, ya, setelah 2 bulan home sharing tadi, saya akan mengumpulkan mereka untuk menyediakan seminar namanya NDO. Yang saya datangkan eksekutif diamond. Coba kalau 5 orang ini yang sudah ikut home sharing selama 2 bulan, kemudian kedatangan eksekutif diamond, maka ke-5 orang ini akan mengejar eksekutif diamond. Maka saya yakin dalam waktu 1 tahun mereka akan menjadi emerald, dan tahun kedua mereka akan jadi diamond. Tapi ketika mereka emerald, saya diamond. Ini jelas sekali. Nah, artinya ini sesuai dengan jawaban saya di kuis yang saya inginkan, ya. Jawabannya itu begini. Namanya network marketing. Yang pertama itu network dulu. Network duluan. Marketing kemudian. Nah, sampel toh. Lu saya tadi kan hanya ini. Hanya 4 kata toh. Network marketing. Network duluan. Marketing belakangan. Nah. Yang penting itu jaringannya dulu, marketingnya nanti. Jadi orangnya dulu. Orangnya dulu, SDM-nya itu naik dulu, baru kemudian nanti bisa menjual. Jangan menjual dulu, baru kemudian manusianya jangan. SDM-nya dulu, baru kemudian dagangannya. Network-nya dulu, marketing kemudian. Jadi personalnya dulu, ini yang difaktor kalikan, baru kemudian jualan. Contohnya, setiap kali saya live, saya selalu ngapain? Saya selalu makan ini, benar kan? Tapi di grup ini sudah ada, kalau tidak saya free kick, sudah lebih dari 2.000 orang. Tapi kan saya tidak mau bermain banyak orang. Saya hanya bermain sekitar 200-an orang kok. Saya nggak butuh banyak orang. Tapi 200 orang yang tetap stay sekarang ini, naik secara SDM-nya dulu. Orangnya, SDM-nya ini berkualitas dulu. Setelah berkualitas, nanti akan menghasilkan mitra yang berkualitas juga. Setelah menghasilkan dari 200 yang ada di grup ini, masing-masing 200 itu membuat grup yang si 200 orang, maka 200 kalikan 200 ketemunya 40.000 orang. Betul kan? Baru kemudian saya jualan. Oh, Pak Sindu juga konsumsi herbastamin dan amne. Bahkan minum lecitinnya pun pakai sedotan. Loh. Saya tidak menjual. Saya hanya menunjukkan. Tetapi sebetulnya terjadi penjualan hebat sekali. Nyatanya kegiatan hari ini, ya, kegiatan selama ini, omsetnya Amne ini meningkat menjadi 200 botol. Nah,
Kalikan poinnya ketemu berapa? Ini juga meningkat. Tidak hanya 200 botol. Tapi ini sudah meningkat jadi 500 botol. Kalikan poinnya ketemunya berapa? Di grup ini kan saya main networknya dulu. Network dulu, baru kemudian saya jualan, toh? Betul apa betul? Kan lebih baik orangnya dulu yang menjual. Ini yang digarap daripada dagangannya dulu. Karena produk utama adalah penjualnya. Penjual adalah produk pertama. Produk ini hanyalah dagangan. Loh. Karena kalau yang ditonjolkan produknya dulu, Anda nanti sales semua. Jadi jaringan nggak mungkin berkembang. Nggak mungkin. Nggak ada NASA nanti ya jualan produk MLM lain. Kan gitu kan. Nggak ada pupuk NASA ya nanti jualan macam-macam. Yang penting jualan. Tapi kalau SDM-nya dulu, wait, nanti dulu. Ketika SDM-nya digarap dulu, terjadi duplikasi. Begitu terjadi duplikasi, katakanlah ini. Anda nyponsori 10 ini nyponsori 100. 100 ini nyponsori 1000. 1000 ini nyponsori 10.000. Ada sampo masuk, jeleng. Berarti omset Anda berapa? Anda 1, ini 10. Ada 10 sampo di sini. Di sini ada 100 sampo. Di sini ada 1000 sampo. Di sini ada 10.000 sampo. Dahsyat tidak? Dahsyat. Kemudian ada produk baru. Misalkan ya. Minyak pijet. Untuk bayi-bayi. Atau mie instan. Siapa tahu nanti NASA memunculkan mie instan. Anda 1, ini 10, ini 100, ini 1000, ini 10.000. Dan semua orang itu dalam waktu 1 minggu pasti makan mie instan. Pasti. Nggak mungkin tidak. Pasti. Setiap minggu konsumsi 1. Berarti selama 1 bulan konsumsi berapa? 4. Betul kan? Anda sendiri berapa? 4 piece. Mie instan NASA nanti. Ini berapa? 40. Ini berapa? 400 mie instan terkonsumsi di sini. Di sini ada berapa? 4.000 mie instan. Di sini ada berapa? 40.000 mie instan. Dahsyat tidak? Dahsyat. Makanya network marketing itu networknya dulu, marketing kemudian. Yang penting Anda sendiri dulu. Coba bisa Anda bayangkan, kalau saya tipe orang yang imbas-imbis dan pemalas, kira-kira jadinya apa coba? Saya imbas-imbis, saya pelupa, saya mikirnya kayak paling-paling jangan-jangan, kayak paling-paling jangan-jangan. Dan saya orang yang tidak suka baca buku, saya tidak seneng fashion, saya tidak seneng ngomong, saya tidak urusan gitu. Kira-kira Anda jadi apa coba? Nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena upline-upline Anda nggak tertarik sama saya. Frontline saya nggak ada yang tertarik sama saya. Kedalaman saya nggak ada yang tertarik edukasi saya. Bener kan? Maka saya jualan apapun nggak laku. Nah, coba kalau ini diduplikasi. Ini baru level ke-4 loh ini. Dari Anda level ke-4 loh ini. Coba kalau teruskan level ke-9. Ayo. Ini 10. 100. 1000. 10.000. 1 juta. Oh. 10 juta. 100 juta. 1 miliar orang. Oh. Serem apa serem? Maka SDM-nya ini yang luar biasa. Sekali SDM-nya sudah benar, impiannya jelas, kemudian tahapan-tahapannya jelas, maka tidak ada produk yang tidak laku. Tidak ada orang yang berani menolak Anda. Semua orang mau Anda sponsori.
Semua orang kepingin beli pada Anda. Tidak ada satupun orang yang mau PHP Anda. Kenapa? Karena mereka bangga ketemu Anda. Tapi kalau Anda ketahuan salesnya, nanyanya ke Anda, belinya ke sana. Celakanya, nanyanya ke Anda, belinya ke saya. Ini kan celaka sekali nih. Maaf Mbak, maaf Pak. Saya sudah terlanjur beli. Waduh, gimana sih? Kemarin kan nanya-nanyanya ke saya. Kok sudah beli sih? Iya. Apakah karena dikasih harga murah? Enggak. Tapi saya suka orangnya. Siapa sih? Mbak, belinya kemana? Kepada siapa? Ke Pak Sindu. Mutiar kowe. Kalau orang lain Anda bisa marah-marah. Tapi begitu orangnya belinya ke saya, Anda mau ngapain? Marah nggak berani, protes nggak berani. Hanya menelan udah. Iya ya. Foto profilku ambiar. Coba sekarang lihat. Saya pakai pakaian seperti ini. Ya kan? Saya belum mandi. Saya pakai kaos kemarin. Celana saya masih kolor. Tetapi ketika saya online, apakah saya kelihatan kalau saya koloran? Tidak kan? Saya koloran loh ini. Saya koloran, belum mandi, belum makan. Ngopi. Tapi secara online, Anda lihat profil saya. Kelihatan orang koloran, apa orang mau ngisi seminar. Ini namanya SDM. Ini namanya branding. Ini namanya network duluan, saling belakangan. Coba kalau pakaian kita salah. Pakaian kita salah. Kita ngomong apapun, fals. Karena begini, mau ngomong dalil kek, mau ngomong surat kek, mau ngomong apa akhlak kek, selama yang ngomong bukan orang yang tepat, itu tidak akan didengar. Nah. Anda mau ngomong dalil kek, Anda mau ngomong akhlak kek, selama Anda salah kostum, Anda dianggap orang yang sedang ngelindur. Itu dalil saja Anda dianggap ngelindur. Apalagi produk, apalagi bisnis, apalagi network. Maka terpenting, networknya duluan, selling belakangan. Atau marketingnya belakangan. Jadi jawaban dari kuis saya ya grand final. Jadi makanya kuisnya batal karena nggak ada yang bisa jawab. Dan kuis pertama itu juga batal karena penjawabnya banyak dan itu copy paste semua. Tapi nanti akan saya buatkan kuis lagi dengan hadiah yang sama. Tapi pertanyaannya berbeda. Dan terima kasih untuk yang sudah menjawab. Karena jawaban Anda itu spektakuler ya. Terus terang saya kagum dengan kreativitas Anda untuk menyajikan jawaban-jawaban. Jawaban pertama banyak yang kopas ya kan. Kuis pertama banyak yang kopas. Tapi kuis yang kedua mulai kreatif. Dan saya terpesona dengan dengan postur Anda, dengan postingan Anda, dengan copywriting Anda. Anda bagus sekali. Saya salut. Ini kalau Anda teruskan, Anda bisa EDD dengan sangat cepat sekali. Dan silahkan jawaban Anda klik, kemudian Anda salin sendiri, kemudian Anda buat postingan. Itu luar biasa. Tapi sekali lagi, rubah dulu foto profil Anda. Terutama ini, Mbak Yanti aja, ini foto profilnya salah. Tempatnya benar, tapi orangnya yang salah. Mbak Yanti aja ini salah. Salahnya di mana? Ada 2 orang.
Foto profil paling benar itu 1 orang. Tidak boleh lebih dari 1. Pak Ambu Anco, silakan datangi Pak Kaisar. Pakai pakaian yang dahsyat. Nanti Pak Kaisar akan memotret Anda. Karena Pak Kaisar itu ahli fotografi. Ya, Pak Ambu Anco ya. Silahkan datangi Pak Kaisar. Pak Kaisar, aku mau bikin foto profil. Aku bawa pakaian. Tolong arahkan saya. Oke, terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.